Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Taurus, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan Oktober 2025. Sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Taurus saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung saja kita mulai ya. Ini dia. Nah, ada energi dari The Hierophant reverse di sana. Kemudian ada Knight of Wands reverse, kemudian ada energi dari Knight of Swords, kemudian ada energi dari Justice, dan berikutnya ada energi dari High Priestess. Oke, baik ya Taurus. Jadi nanti nih untuk di rentang 7 hingga 14, seseorang ini tuh kok kayaknya lagi mau nunjukin tajinya dia ke kamu ya, mau unjuk dirinya dia ini tuh ke kamu. Gitu loh ya. Jadi yang semacam kayak pasti dia akan aktif dalam relationshipnya kalian. Aktifnya dia mau mengganggu kamu gitu loh. Mengganggu kamu karena apa? Karena kamu bisa aja kelihatan cukup anteng ya dalam relationshipnya kalian. Terlalu tenang kamu. Jadi kayak bikin dia itu tuh jadi harus tahu gitu loh. Harus tahu dia, kamu ini tuh sebenarnya mau apa dari dia. Mau kayak gimana dari dia. Gitu ya. Karena bisa-bisa ada beberapa hal yang dia rasa kamu tutup-tutupikah dari dia. Ya. Jadi semacam kayak kamu sulit terbaca. Gitu. Memang energi si dia pun apakah dia sudah stabil ke kamu, Mari lihat juga masih belum. Masih belum. Gitu loh. Yang penting saat ini tuh dia mau tahu dulu, kamu itu tuh gimana ke dia. Gitu ya. Kalau dilihat pun dia apakah dia baik banget sama kamu, ya enggak juga ya. Bisa-bisa dia pun energinya on off sama kamu. Gitu ya. Tapi maunya dia itu akan memastikan ya. Walaupun dia demikian sikapnya ke kamu, tapi kamunya itu tuh jelas ke dia, gitu loh. Ya. Walaupun dia belum mau sungguh-sungguh ke kamu, tapi dia mau kalau kamu sungguh-sungguh ke dia. Nah, seperti itu. Jadi apalagi nih, kalau kemarin hari sebelum tanggal 14, sebelum tanggal 7 ya. Sebelum tanggal 7 Oktober, dianya itu tuh sempet ngediemin kamu, sempet dianya berjarak dari kamu. Gitu ya, aktifnya dia ini tuh kayak mencoba nih untuk menarik lagi perhatiannya kamu supaya kamu mau menerima dia lagi gitu ya. Nah, jadi karena dia punya keinginan untuk cepet ya, bisa cepet terterima oleh kamu, karena bisa-bisa dia menyadari ketika kemarin hari dia ngediemin kamu, dia bersikap dingin ke kamu, kamunya itu tuh kok anteng gitu loh, kamu kok nggak kecarian dia ya, hidupnya kamu kok kelihatan baik-baik saja di sana. Nah, ini tuh kan kayak bikin dia jadi penasaran ya sama kamu. Apa sih maksudnya kamu, kok aku diemin kamu ikutan diem gitu ya, aku cuekin kamu kok kamu ikutan cuek gitu loh ya. Dan mungkin saja beberapa dia dapat informasi nih, misalnya si Fulan lagi deketin kamu, atau kamu lagi membuka diri ke si Fulan misalnya ya, sama si Anu, sama si Tono, sama si Tini gitu. Waduh gitu ya, bahaya juga nih katanya. Bahaya juga, kamu jangan dibiarin nih perhatiannya kamu ke tempat lain. Gitu ya, harusnya perhatiannya kamu itu tuh ya tertuju kepada dia. Atau dia kayak dapat informasi ya, kamu kok kayaknya happy-happy aja. Bahkan kamu sedang menikmati hidupnya kamu. Waduh, bahaya nih katanya. Nanti kamu terlanjur enjoy dengan dirinya kamu sendiri, sehingga kedatangannya dia bukan lagi satu hal yang kamu tunggu-tunggu, bukan lagi satu hal yang kamu nanti-nanti ya. Jadi sehingga datang pun dia bisa kamu tolak. Waduh, nggak bisa nih gitu dianya, nggak bisa nih bos. Kamu lagi terkoneksi sama orang ya, yang kalau Maria ini tuh sebenarnya lagi main-mainnya nih sama kamu. Lagi main-main, energinya dia ini pun belum konsistennya nih sama kamu gitu loh ya. Jadi ceritanya masih kayak separuh hati, masih berubah-ubah ini.
masih berubah-ubah gitu loh ya. Tapi bisa-bisa dia tuh agak lebih kepikiran untuk coba apa aku coba berkomitmen lebih bagus lagi ya dengan Taurus. Tapi itu hanya sebatas pikiran loh ya. Makanya dia mau cari tahu tentang kamu juga gitu. Di sana ya. Cari tahu. Jadi jangan kayak ibaratnya dia aja nih nanti yang mau serius, tapi dirimu tidak gitu ya. Di situ. Ataukah kemudian worth it enggak nih relationship-nya untuk benar-benar diperjuangkan. Nah, di situ. Jadi kalau kamu merasa misalnya nih ya, dia sulit untuk kamu baca, tapi ternyata dia juga punya pemikiran yang sama ke kamu. Gitu ya Taurus ya. Di sana. Jadi dia akan nyari alasan. Jadi banyak ini tuh misinya dia nanti datang ke kamu. Banyak. Ingin tahu kamunya tuh mau gimana ke dia, mau seperti apa dengan dia. Ingin tahu masihkah dia disambut terima oleh kamu. Gitu ya. Ingin dianya itu tuh kamu jangan larut kepada kehidupannya kamu tanpa dia. Ya, setidaknya ada 3 motif di sini. Kehadiran dari si dia ya, rentang 7 hingga 14 ke kamu. Gitu loh. Dia mau memastikan kamu akan setia kepada dia walaupun dia masih belum dengan kamu. Gitu. Ya. Kamu selalu ada, tetap ada untuk dia. Nah, di sana. Ya. Jadi kayak ada ini mau menaklukkan kamu juga, ada motif seseorang ini. Mau menaklukkan kamu. Jadi dia ingin dapat melihat dari kamu bahwa dia adalah orang yang istimewa bagi kamu. Terlepas dari bagaimana sikapnya dia dalam relationship-nya kalian ya. Tapi dia mau mendapatkan validasi gitu loh. Bahwa kamu membutuhkan dia, bahwa kamu menginginkan dia. Gitu. Kayak datang sebuah rasa enak aja gitu loh, rasa bangga juga bisa. Nah, di sana. Jadi kalau kalian pacaran, ini tuh memang lagi pacarannya nih. Bukan sungguh-sungguh pacaran ini. Seolah-olah seperti pacaran. Gitu ya. Kalau mari lihat. Sama aja sih sebenarnya dengan rumah tangga ya. Jadi dia bisa bebas di luar sana. Namun kamu jangan punya kebebasan yang sama. Karena ini lagi-lagi mari bilang energinya ini tuh belum konsisten sama kamu. Belum konsisten. Gitu ya. Entah karena usia masih muda ya. Atau ini tuh juga bisa memang begitulah taraf kedewasaannya dia ya dalam sebuah hubungan rumah tangga misalnya. Gitu. Masih ego dirinya dia ini tuh mari lihat masih ada lah. Dan ya cukup kuat lah bisa dikatakan di situ. Gitu ya. Sebab ini tuh karena tadi kata Mari. Masih mikirin tentang akunya dia. Keakuannya dia. Masih cenderung memikirkan tentang kesenangannya dia pribadi. Tanpa mementingkan. Tanpa mempertimbangkan ya. Tanpa mempertimbangkan bagaimana efek dari sikapnya dia kepada kamu, tindakannya dia dalam relationship-nya kalian ini. Seperti itu. Ini tipe-tipe orang yang tidak mau ditolak ini kalau mari lihat dia Taurus. Tidak mau ditolak ini. Gitu. Jadi memang lagi-lagi keinginannya dia untuk terkoneksi dengan kamu sangat kuat. 7 hingga 14 sangat kuat. Gitu. Dan dia akan mengusahakan segala macam cara ya. Supaya dia bisa menarik perhatiannya kamu. Di situ. Ya. Supaya kehadirannya diterima dengan sangat baik oleh kamu. Seperti itu. Karena tidak mau dia menerima penolakan kayak kata Mari tadi. Jangan-jangan ya memang selama ini tuh dalam hidupnya dia ya apa yang dia mau mesti dia punyai. Gitu. Iya sih. Kalau Mari lihat kamu sudah lelah di sini ya. Lelah kamu. Gitu lah. Dengan ketidakkonsistenannya dia ini tuh bikin kamu capek sendiri.
Tuh ya, kamu nggak tenang ini. Malah kamu menutup diri ya memang. Sakit hati kamu gitu loh. Siapa sih aku ini bagi dia, kan gitu ya. Tapi sambil sedih, bukan sambil marah, sambil sedih. Aku ini loh, aku ini kan pacarnya dia, aku ini kan istrinya dia, suaminya dia. Tapi kok dia masih mau ya kayak menganggap kamu ya, seolah-olah kamu kayak tidak ada gitu ya. Di sana bisa dia mengabaikan kamu dengan begitu saja. Perubahan dari sikapnya dia terlalu cepat ke kamu gitu ya, marah-marah nggak jelas, cemburu-cemburu nggak jelas, random ini bisa gaya si ayang bebeknya kamu ini ya. Nah jadi dengan kerandomannya dia seperti itu tuh nyakitin kamu gitu. Tapi ya Marda, kamu tidak marah sih di sini, karena kamu memang cinta ya, kamu memang sayang ya sama seseorang ini gitu. Maupun marah sama dia, bisa-bisa marahnya kamu itu tuh cuma 5 menit, habis dari situ ya kamu kayak meratapi, aduh cintanya aku ini kok disakiti lah sama si kawan ini gitu kan. Di situ kan. Kalau dikatakan apakah kamu ingin bersama dengan dia, ingin banget, tapi kamu juga di sini tuh punya kesadaran kalau kamu saja yang ingin, dianya tidak, lah apa guna, kan begitu ya. Nah, jadi kayak tidak berartinya kamu di matanya si dia, menurut hematnya kamu, itu aja udah bisa bikin hatinya kamu sedih gitu ya. Kok bisa-bisanya sih dia menutup komunikasi misalnya. Kayak dia ini tuh sering cari perkara ya sama kamu ya. Sering, menurut kamu gitu. Jadi kayak ketika hadirnya dia ini tuh ada dalam hidupnya kamu, mulai di situ tuh kamu banyak nggak tenangnya ya. Mulai banyak resahnya, banyak gelisahnya gitu ya. Banyak sedihnya lah. Kalau mau bilang ini sih ekspresi sedih aja ini dari kamu, daripada ekspresi marah gitu. Dan sedihnya ini tuh bikin kamu larut gitu ya. Walaupun kalian kan tidak sebodoh itu ya sebagai energi Taurus. Kalian tahu aku harus healing, aku nggak bisa nih selamanya begini terus gitu ya, karena nggak enak banget kan gitu ya. Ya kamu juga kayak kepikiran bahwa urusan cinta-cintaan nggak boleh bikin kamu down, nggak boleh. Walaupun saat ini kamu lagi larut, tapi kamu tahu larutnya kamu dalam perasaannya kamu ini tuh nggak bisa lama-lama. Kamu harus segera healing gitu. Dan terpikir untuk melepaskan dia, bisa ini adalah sudah masuk nih dalam pertimbangannya kamu melepaskan dia. Dan kalau Mada ini bakalan ada nih obrolannya kalian ini ya. Bisa-bisa obrolannya kalian lumayan panjang nanti. Mungkin ya dalam obrolan itu tuh kamu akan menggagas lah. Kamu akan menggagas biar hubungan ini tuh selesai saja. Gitu. Dia jangan lagi datang dalam hidupnya kamu. Gitu ya. Dia melupakan kamu. Mungkin ya kamu bilang blokir aja lah aku gitu ya kali ya. Blokir aja lah. Gak usah lagi datang-datang ke rumahku misalnya. Jangan lagi telepon-telepon ya. Gak usah chattingan. Gitu. Kita selesai aja. Karena Mada kamu mau kayaknya clear gitu loh. Kamu mau clear. Jadi kalau kamu memang mempertimbangkan untuk meninggalkan dia, nampaknya Mari kamu bukan yang kayak pakai gaya kabur. Gitu ya. Kamu nggak pakai gaya kabur. Kamu mau selesainya ini tuh dengan cara yang dewasa, dengan cara yang jantan. Gitu. Nah, ketika kamu bilang kamu mau pisah dari dia nanti, dia tuh bisa tuh menolak itu sebenarnya. Menolak. Nggak mau dia. Kalau untuk pisah dari kamu, nggak mau. Itu loh. Walau bisa aja dia bilang, ya udah pisah ya pisah. Karena agak keras ini nanti bisa omongannya si dia. Ya pisah gitu. Tapi itu tuh kayak pembolokannya aja yang bunyi. Bukan hatinya dia, bukan. Nah, di sana ya. Panjang ini nanti obrolannya kalian atau serius. Bukan panjang tapi serius. Bisa ya antara panjang, sering, intens, ataupun diisi sama omongan-omongan yang
butuh ketegasan di sana dengan intonasi yang tegas, nggak yang meye-meye gitu. Karena Maria, kamu pandai ya menyimpan perasaannya kamu, pandai kamu. Jadi kayak kamu itu tuh ketemu sama dia, walaupun kamu mau nangis ini, tapi bisa Mari lihat kamu menahan tangisan itu, biar nangis di dalam, nangis di kamar, bukan nangis di depannya dia, gitu ya. Kamu bisa aja kayak resah, gelisah, galau gitu. Tapi ketika di hadapannya dia, kamu bisa pasang wajah datar, gitu loh. Bahwa seolah-olah kamu, ya aku baik-baik aja, gitu ya. Aku baik-baik aja, aku nggak ada masalah. Seolah-olahnya begitu kesan yang mau kamu tampilkan, gitu loh. Makanya nanti kamu bisa ngobrolnya itu tuh nyambung dengan dia, gitu loh. Bisa tegas ke dia, bisa panjang ke dia. Nah di situ ya, pokoknya poin-poinnya dia itu tuh adalah poin-poinnya kamu nanti dalam obrolan itu tuh ya mengidekan lah ke dia bahwa udahlah kita ndak usah lagi, kita temenan aja kali gitu ya, kita temenan aja gitu, atau ya kita bercerai saja, kita ndak usah lagi bareng-bareng seperti relationshipnya kita selama ini gitu. Mau memerdekakan diri lah, aku merdekakan kamu, aku juga ingin memerdekakan diriku sendiri dari kamu gitu. Ada kesana pemikirannya kamu. Karena kalau lihat mau untuk spekulasi terus-terusan dalam relationship ini, setidaknya sampai tanggal 14. Kamu kok kayaknya nggak mau gitu loh. Ya, maunya itu tuh ya udah main pasti-pasti aja. Hayu ya hayu, tidak ya tidak gitu. Jangan datang pergi. Gitu ya. Atau jangan kayak modelnya itu tuh cuman separuh hati. Jangan hubungan ini tuh, apalagi yang rumah tangga. Jangan kayak ini rumah tangga apa rumah-rumahan ini sekarang kan gitu ya. Ini tuh perkawinan apa kawin-kawinan ini kan gitu ya. Nggak mau kamu buang-buang masa, buang-buang waktu. Toh kamu juga tidak bisa menikmati. Kan gitu ya. Toh ini tuh kamu sadari memberikan dampak yang cenderung negatif kepada kamu. Itu ya. Jadi ya nggak mau lagi kayak uji-uji coba. Mana tahu besok lusa dia berubah. Gitu ya. Mana tahu besok lusa dia sadar. Kamu nggak mau. Gitu. Bisa-bisa kamu, ayo kalau mau sama aku, tapi nggak bisa lagi ya begini model hubungannya misalnya. Gitu ya. Kamu bisa terang-terangan bikin konsep relationship ini ke depannya dengan dia. Ada syaratnya. Begitu. Ada syarat dan ketentuannya. Tidak yang hanya sebatas misalnya kamu tanya, kamu maunya apa sih dengan hubungan kita? Ya aku mau kita jalan. Ya udah, tapi jalannya kayak gimana? Nah kan gitu. Bisa kamu todong dia cepet. Aku mah kalau untuk pacar-pacaran aku nggak mau nih. Sorry aja bos. Pacaran tujuannya adalah ke pernikahan. Aku nggak mau cuman kayak di sini tuh kita seperti sedang berada di wahana permainan pasar malam. Ketemu pagi hilang, nggak ada gitu. Aku nggak mau. Nah kamu bisa gitu kalau Madia, bisa terbuka kamu gitu ya, menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya kamu kepada si dia gitu. Kalau hayu tapi caranya begini begitu tuh, kamu ingin dipahami oleh dia, kamu ingin dimengerti oleh dia. Itu kalau melihat dia, kalau hanya sebatas memahami dan mengerti tentang dia, mari lihat ya sebenarnya sih kamu sudah cukup ya gitu. Tapi ya ternyata timpang di sini, timpang sebelah. Kamu tidak melihat tindakan yang seperti itu pula dari si pasangannya kamu. Makanya di situ tuh kamu bisa dengan terbuka ya untuk mengajari dia mengerti tentang hendak maunya kamu gitu ya. Nah seperti itu. Jadi ini tuh goyang. Namun tentu ini akan menjadi batu loncatan juga ya
menjadi batu loncatan juga. Ya, memang perlu banget kamu tegas di sini. Perlu. Terutama bagi kalian yang sudah berumah tangga ya, perlu. Harus ditertibkan juga ini tuh si ayang bebeknya kamu ini, suaminya kamu ini atau istrinya kamu ini. Ya, harus. Kalau enggak ini tuh jadi nggak jelas nanti. Itu loh, lambat pertumbuhan rumah tangga ini. Banyak tantangan-tantangan tak perlu nanti yang bisa kamu dan dia hadapi. Terutama kamu lah. Seperti itu ya. Oke lah, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Taurus, berikut ada Cancer, ada energi dari Libra, kemudian Gemini, Aquarius, Pisces, dan energi dari Leo hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini ya. Oke lah, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.